Baik, Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah wa islami dinah wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri waqdatan min lisani yafqahu qawli. Puji hanya kepada Allah dan berselawat hanya kepada Nabi Muhammad. Baik, perkenalkan, nama saya Faisal dan kedua rekan saya yaitu Kartini Pre-Picitan Lumangapan dan satu lagi Musakir. Kami dari kelompok 6 dan kami akan membawakan suatu judul presentasi yaitu taxonomy Bloom, lalu keterampilan Forsey, dan terakhir host. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai taksonomi Bloom. Nah, dapat kita lihat yang pertama ada sejarah dan pengertian taksonomi Bloom. Kata taksonomi diambil dari bahasa Yunani, yaitu tasein yang berarti untuk mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi dapat diartikan sebagai klasifikasi berhierarki dari sesuatu atau prinsip yang mendasari klasifikasi. Hampir semua seperti benda bergerak, benda diam, tempat, dan kejadian dapat diklasifikasikan menurut beberapa skema taksonomi. Dalam pendidikan, taksonomi dibuat untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan setiap ranah tersebut dibagi menjadi beberapa kategori dan subkategori yang berurutan secara hierarkis atau bertingkat, mulai dari tingkah laku yang sederhana sampai tingkah laku yang paling kompleks. Tingkah laku dalam setiap tingkat diasumsikan menyetarakan juga tingkah laku dari tingkat yang lebih rendah. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan pada tahun 1956, sehingga sering pula disebut sebagai taksonomi Bloom. B.S. Bloom bersama rekan-rekannya yang berpikir sehaluan menjadi kelompok pelopor dalam menyumbangkan suatu klasifikasi tujuan instruksional atau educational objectives. Pada tahun 1956 terbitlah karya Taxonomy of Educational Objective Cognitive Domain. Pada tahun 1964 terbitlah karya Taxonomy of Educational Objective Affective Domain. Kelompok pelopor ini tidak berhasil menerbitkan suatu taksonomi yang menyangkut tujuan instruksional di bidang psikomotorik atau psikomotor domain. Orang lainlah yang mengembangkan suatu klasifikasi di bidang ini, antara lain E. Simpson pada tahun 1967 dan A. Harrow pada tahun 1972. Nah, yang kedua ada peran taksonomi Bloom dalam model pembelajaran. Dalam mengajar, kita harus merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itulah yang akan kita jadikan sebagai tolak ukur dari hasil belajar siswa. Taksonomi Bloom dapat membantu kita untuk mengetahui sampai di mana tingkat keberhasilan kita dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat dievaluasi dan ditingkatkan menjadi lebih baik lagi atau dinaikkan lagi setingkat lebih tinggi dari semula. Adapun taksonomi Bloom berdasarkan area atau ranah adalah ranah kognitif, terdiri dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, evaluasi. Kemudian ranah afektif terdiri dari penerimaan, partisipasi, penilaian atau penentuan sikap, kemudian organisasi, kemudian pembentukan pola hidup. Kemudian ranah psikomotorik terdiri dari persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan yang terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian pola, gerakan, dan kreativitas. Baik, kita beralih ke keterampilan Forsey. Yang pertama, communication atau komunikasi. Communication atau komunikasi adalah proses pertukaran bahasa yang berlangsung dalam dunia manusia. Oleh sebab itu, komunikasi selalu melibatkan manusia, baik dalam konteks intrapersonal, kelompok, maupun massa. Peneliti komunikasi membuktikan bahwa hingga saat ini, bahasa diakui sebagai media paling efektif dalam melakukan komunikasi pada suatu interaksi antar individu, seperti halnya kegiatan penyuluhan dan pembinaan.
proses pembelajaran atau belajar mengajar, pertemuan tempat kerja, dan lain-lain. Menurut Muhtadi 2012, dalam proses pembelajaran, guru harus membiasakan siswanya untuk saling berkomunikasi, baik tentang pelajaran maupun hal lain, baik dengan guru maupun dengan siswa. Bahasa yang digunakan siswa dalam berkomunikasi akan memberikan dampak pada siswa itu sendiri. Penggunaan kata yang tidak baik dalam berkomunikasi membawa dampak negatif. Pesan yang disampaikan oleh siswa tidak dapat diterima oleh penerima pesan. Hal ini akan memicu terjadinya kesalahan dalam penerimaan pesan. Hal ini akan memicu terjadinya kesalahan dalam penerimaan pesan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman atau konflik dalam berinteraksi. Selain itu, membiarkan siswa menggunakan kata-kata kasar dalam berkomunikasi dapat menimbulkan kebiasaan buruk bagi anak. Penggunaan kata yang baik dalam berkomunikasi akan membawa dampak positif bagi anak. Anak akan merasakan kepuasan karena tujuan yang diinginkan tercapai, sehingga kepercayaan diri anak akan meningkat. Lalu kemudian kedua, kolaboratif atau kolaborasi. Beberapa peneliti membuktikan bahwa peserta didik akan belajar dengan baik jika mereka secara aktif terlibat pada proses pembelajaran dalam suatu kelompok-kelompok kecil. Peserta didik yang bekerja dalam kelompok-kelompok kecil cenderung belajar lebih banyak tentang materi ajar yang mengingatkan lebih lama dibandingkan jika materi ajar tersebut dihadirkan dalam bentuk lain. Misalnya, bentuk dalam ceramah tanpa memandang bahan ajarnya, menurut Warsono dan Haryanto tahun 2012 halaman 66-67. Pembelajaran kolaboratif adalah pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu bersama melalui interaksi sosial di bawah bimbingan peserta, maksud saya pendidik, baik di dalam maupun di luar kelas, sehingga terjadi pembelajaran yang penuh makna dan siswa akan saling menghargai kontribusi semua anggota kelompok. Lalu kemudian 3, karakter thinking dan problem solving atau berpikir kritis dan pemecahan masalah. Berpikir kritis merupakan suatu proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpendapat dengan cara yang terorganisasi. Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk mengevaluasi secara sistematis bobot pendapat pribadi dan pendapat orang lain, menurut Ellen B. Johnson tahun 2009 halaman 182. Lalu kemudian, berpikir kritis secara esensial adalah proses aktif di mana seseorang memikirkan berbagai hal secara mendalam, mengajukan pertanyaan untuk diri sendiri, menemukan informasi yang relevan untuk diri sendiri daripada menerima berbagai hal dari orang lain. Menurut John Dewey dalam Alice Filher tahun 2009 halaman 2. Elaine B. Johnson mengatakan bahwa tujuan berpikir kritis adalah untuk mencapai pemahaman yang dalam. Sementara itu, Fahrudin Faiz mengemukakan bahwa tujuan berpikir kritis sederhana, yaitu untuk menjamin sejauh mungkin bahwa pemikiran tidak valid dan benar. Dengan kemampuan untuk berpikir kritis, siswa akan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Seseorang bisa
dapat belajar dengan baik tanpa berpikir dengan baik, pemikiran kritis berhubungan pada kesuksesan karir, tapi juga untuk kesuksesan di pendidikan tinggi. Baik, saya akan melanjutkan yang keempat, yaitu creativity and innovation atau kreativitas dan inovasi. Lawrence dalam Suranto menyatakan kreativitas merupakan ide atau pikiran manusia yang bersifat inovatif, berdaya guna, dan dapat dimengerti. Menurut Yeni Rahmawati dan Eus Kurniati, proses kreatif hanya akan terjadi jika dibangkitkan melalui masalah yang memacu pada 5 macam perilaku kreatif sebagai berikut. Yang pertama, fluence atau kelancaran, yaitu kemampuan mengemukakan ide-ide yang serupa untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua, flexibility atau keluasan, yaitu kemampuan untuk menghasilkan berbagai macam ide guna memecahkan suatu masalah di luar kategori yang biasa. Yang ketiga, originality atau keaslian, yaitu kemampuan memberikan respon yang unik atau luar biasa. Yang keempat, elaboration atau keterperincian, yaitu kemampuan menyatakan pengarah ide secara terperinci untuk mewujudkan ide menjadi kenyataan. Yang kelima, sensitif atau kepekaan, yaitu kepekaan menangkap dan menghasilkan masalah sebagai tanggapan terhadap suatu situasi. Menurut Yeni Rahmawati dan Eus Kurniati, kreativitas anak dapat berkembang dengan baik bila didukung oleh beberapa faktor seperti berikut. Yang pertama, memberikan rangsangan mental dan yang baik. Rangsangan yang diberikan pada aspek kognitif maupun kepribadiannya serta suasana psikologis anak. Yang kedua, menciptakan lingkungan kondusif. Lingkungan kondusif perlu diciptakan agar memudahkan anak untuk mengakses apapun yang dilihatnya, dipegang, didengar, dan dimainkan untuk pengembangan kreativitasnya. Ketiga, peran serta guru dalam mengembangkan kreativitas dan memberikan stimulasi yang tepat pada anak agar anak didiknya menjadi kreatif. Keempat, peran serta orang tua. Yang dimaksud di sini adalah orang tua yang memberikan kebebasan anak untuk melakukan aktivitas yang dapat mengembangkan kreativitas. Inovasi atau innovation ialah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang dan sekelompok orang atau masyarakat, baik itu berupa hasil invention atau discovery. Inovasi diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Materi yang terakhir yaitu HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Pengertian HOTS, keterampilan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skill, merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dikembangkan dalam perjalanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi sesuai dalam pembelajaran membentuk anak lebih sadar akan pemikiran mereka sendiri dan juga mendorong pembelajaran sesuai kinerja dan pertumbuhan kognitifnya. Tujuan utama dari HOTS adalah bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik pada level yang paling tinggi, terutama yang berkaitan dengan kemampuan untuk berpikir secara kritis dalam menerima berbagai jenis informasi. Berpikir kreatif dalam memecahkan suatu masalah, menggunakan pengetahuan yang dimiliki serta membuat keputusan dalam situasi yang kompleks. Yang kedua yaitu kaitan HOTS dengan perencanaan pembelajaran. Berkaitan dengan perencanaan pembelajaran, HOTS merupakan bagian inti pada kegiatan pembelajaran. Pada tahap kegiatan inti HOTS, guru mempraktikkan desain, sintak, model pembelajaran, strategi pembelajaran, serta metode pembelajaran berbasis HOTS ini. Beberapa model yang disarankan telah disebutkan pada Permendikbud 022 tahun 2016, yaitu model PBL, Problem Based Learning, atau PBL, Project Based Learning, DL, Discovery Learning atau Inquiry, dan pemecahan masalah. Pembelajaran ini menerapkan pendekatan
scientific, yaitu 5M: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Haryani dan Prasetya 2021. Demikian presentasi dari kami.